Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, okay? Tentang mengumpulkan data. Selanjutnya kita akan bahas tentang mengumpulkan data. Silahkan sambil dibuka LKS matematikanya halaman 63. Apa itu data? Data adalah kumpulan berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, data sendiri menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Apa perbedaannya? Oke, kita bahas satu-satu nggih. Data kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya data tentang kegemaran, bukan kegemaran 1, 2, 3, bukan. Tapi ada yang membaca, ada yang menulis, bernyanyi, berenang, dan sebagainya. Ada pula data tentang jenis pekerjaan. Bukan pekerjaan yang keempat, kelima, keenam, bukan. Tapi ada polisi, guru, kemudian petani, pedagang, dan sebagainya. Ya, jelas nggih tentang data kualitatif. Sekarang kita masuk ke data kuantitatif. Adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data ini diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya umur siswa kelas 5. Nah, ada yang berumur berapa? 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Ada juga data tentang berat badan kelas 5A. Contohnya, ada yang berat badannya 30, ada yang 20, 21. Nah, itu berbentuk angka ya. Oke, jadi kalian paham nggih bedanya data kualitatif dan kuantitatif? Lanjut. Nah, sekarang cara memperoleh data. Ada 3 macam. Yang pertama melalui wawancara. Langsung ketemu, ditanyain. Kemudian ada yang kedua melalui kuesioner atau angka. Contohnya kalian pernah mengisi angket kakak kelas kalian yang mahasiswa dulu pernah ditulis nyentangi di angket itu dalam rangka memperoleh data. Kemudian cara yang ketiga adalah melakukan pengamatan. Jadi contohnya seumpama Bu Guru di sini mengamati kalian. Hari ini Lidan datang jam berapa? Bunga jam berapa, kemudian Aida jam berapa, Cahaya jam berapa. Kemudian hari pertama, hari kedua juga diamati lagi, dan sebagainya sampai data itu terkumpul. Jelas nggih? Kemudian selanjutnya, nah kita akan berlatih cara membaca data. Yang pertama, data itu bisa dalam bentuk tabel. Nah, contohnya begini ya, di LKS halaman 64. Membaca data tentang tabel. Itu ada nomor, nama, makanan, banyak siswa. Tabel di samping dapat dibaca sebagai berikut. Banyak siswa yang gemar makan bakso ada 9 orang. Ya, betul ya, nomor 1. Kemudian nomor 2. Banyak siswa yang gemar makan soto adalah 3 orang. Yang ketiga, banyak siswa yang gemar makan nasi goreng ada 2 orang. Yang keempat, banyak siswa yang gemar makan sate ada 7 orang. Kemudian banyak siswa yang gemar makan martabak ada 4 orang. Kemudian jumlah total siswanya ada 25 anak. Nah, itulah cara membaca bentuk tabel. Kemudian lanjut. Cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar atau sering disebut dengan piktogram. Nah, itu ada tahunnya, hasil panennya apel nggih.
Oke, berdasarkan gambar di atas diperoleh data sebagai berikut. Nah, setiap satu apel itu bobotnya 10 kuintal. Jadi yang pertama, banyak hasil panen apel pada tahun 2014 ada 5 apel. 5 kali 10 kuintal, satu apelnya 10 kuintal, jadi 50 kuintal. Yang kedua, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2017 ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 10 kuintal, jadi 40 kuintal. Kemudian, banyak hasil panen apel pada tahun 2018. Ada berapa apel? 1, 2, 3, 4. Masih 4,5, berarti 4,5 kali 10 kuintal. Ada 45 kuintal. Kemudian yang keempat, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2019. Ada berapa apel itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 kali 10 kuintal, jadi 55 kuintal. Dan yang terakhir, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2020 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 10, 70 kuintal. Bisa nggih? Mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca data tentang dalam bentuk diagram batang. Oke, silahkan dibuka LKS-nya halaman 66. Contohnya itu data golongan darah siswa kelas 5 SD Permata. Nah, itu datanya bisa yang golongan darahnya itu di bawah, bisa di samping. Oke, cara membacanya adalah banyak siswa yang memiliki golongan darah A. Ada berapa? Di data O pas angka 6 berarti ada 6 anak. Kemudian banyak siswa yang memiliki golongan darah B. Ada pas di batangnya pas di angka 11 berarti 11 anak. Oke, kemudian nomor 3, banyak siswa yang memiliki golongan darah AB. Ada 8 anak. Oh iya, pas nggih. Yang terakhir, banyak siswa yang memiliki golongan darah O. Cari O. Ada pas di angka 4 anak. Oke, mudah nggih? Guru yakin kalian bisa ini. Oke, sekarang membaca data dalam bentuk diagram garis. Itu LKS-nya halaman 66 masih nggih. Kemudian nah itu adalah data peminjaman buku di perpustakaan sekolah dalam Oke, hari Senin ada berapa itu? 50, titiknya di antara 50 dan 60 berarti 55. Oke, betul. Banyak data di hari Selasa di 70 antara 70 dan 80 ada 75. Kemudian di hari Rabu itu titiknya di angka 70. Kemudian berarti ada 70 siswa. Kemudian 70 buku, maaf, 70 buku bukan 70 siswa. Kemudian yang keempat, hari Kamis titiknya di angka 60 berarti data peminjaman buku perpustakaan pada hari Kamis sebanyak 60. Kemudian di Jumat titiknya di antara 40 dan 50, 45. Jadi jumlah data pinjam buku di perpustakaan hari Jumat 45 dan di hari Sabtu ada 55. Oh ya anak-anak, untuk membuat diagram batang dan diagram garis itu harus sama skalanya, nggih, tidak boleh ngawur. Di situ kayaknya Bu, itu kok ada yang tidak pas. Nah, itu kalau kita pakai penggaris akan kelihatan jaraknya itu harus sama ya. Kalau 10 10 terus, kalau 5 5 terus, nggih. Ya, besok guru ajari lagi. Nah, sekarang ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan LKS-nya halaman 67, 68, dan 69. Nah, itu tinggal melengkapi saja, tidak usah menggambar. Silahkan dikerjakan memakai pulpen. Oke, kalian pasti sudah bisa. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.